Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kemarin sore di Pastoran Bandar Jaya bersama dengan Bapak Uskup dan Romo juga ada suster, kami berbincang tentang orang tua dan pendidikan untuk anak-anak. Sampailah pada cerita Bapak Uskup mengatakan bahwa di seminari itu di depan gerbang itu kan ada sebuah keluarga masih punya anak kecil. Dan anak kecil itu punya kebiasaan untuk main ke seminari, ke unit para frater begitu. Tiba-tiba anak kecil itu memperagakan ya, artinya dengan ekspresi begini mengatakan bahwa frater kok hidup ini sangat berat begitu. Ya, ini anak kecil mengatakan demikian, kita yang dewasa saja biasa-biasa saja kan, tidak pernah merasa berat, hidup terasa ringan. Kita bisa bayangkan bahwa perkataan atau ungkapan yang ditampakkan oleh anak ini juga bisa berasal dari apa yang selama ini juga mungkin didengarkan olehnya. Entah itu keluhan dari orang tuanya, atau memang sejak dalam kandungan, dia sudah mulai merekam apa yang menjadi tingkah laku, tutur kata dari orang tua. Dari sini saya mau menarik kesimpulan bahwa mendengarkan itu ternyata menjadi pelajaran yang sudah kita terima sejak awal. Di saat kita dikandung, di saat kita mulai belajar pelan-pelan mengenal dunia lingkungan sekitar kita. Dan ternyata mendengarkan juga menjadi sesuatu yang penting dalam sarana pewartaan, konteksnya soal kenabian. Di sini menjadi tuntutan yang sangat penting karena orang harus jeli dengan apa yang didengarkan. Maka pada prinsipnya orang yang bisa berbicara dengan baik setidaknya menggambarkan bahwa dia juga belajar untuk bisa mendengarkan dengan baik. Tetapi ketika mendengarkan dengan baik, tetapi tidak berani mengatakan, tidak berani mengungkapkan, itu juga rasa-rasanya kurang seimbang dalam hal ini. Maka dalam konteks kenabian, antara mendengarkan dengan menyampaikan apa yang didengarkan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Kita bisa belajar dari Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi, menjadi seorang nabi yang tidak mudah, karena Nabi Yeremia ini hadir di tengah-tengah nabi-nabi palsu yang pewartaannya itu juga mirip-mirip ya. Bahkan juga pewartaan nabi-nabi palsu ini mungkin lebih menarik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Padahal tuntutannya sangat jelas. Sebagai seorang nabi dia harus mendengarkan dengan cermat, bahkan tidak boleh mengurangi apa yang harus diwartakan, apa yang harus disampaikan kepada para pendengar. Yang menjadi tantangannya di sini, karena sudah harus menyerap dengan baik apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian menyampaikan kepada para pendengar. Dan tidak semua pendengar itu suka dengan pewartaan para nabi yang sebenarnya berasal dari Allah sendiri. Maka tuntutan dalam hal ini, selain nabi itu harus mendengarkan dengan baik, dia juga harus hadir dalam 3 waktu. Nabi harus belajar dari pengalaman masa lalu, kemudian memberikan refleksi masa lalu pada masa kini,
Kemudian dari masa kini dia harus bergerak maju menubuatkan masa depan. Maka seorang nabi juga harus punya sikap dasar dalam hidupnya untuk belajar kontemplasi, hadir di hadapan Allah sendiri. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dengan jaminan yang seperti ini, Allah akan menjauhkan seorang nabi dari malapetaka. Tetapi malapetaka itu justru akan menimpa siapa yang akan menolak pewartaan dari para nabi. Allah telah merancangkan sedemikian rupa malapetaka yang akan menimpa bagi mereka yang tidak mau mendengarkan warta dari para nabi. Hari ini Yesus juga pulang kampung ke Nazaret. Ternyata sudah lama dia juga tidak pulang kampung, ya. Ketika sudah pulang, diberi kesempatan untuk memberikan pewartaan di sinagoga sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan ketika pada gilirannya dia harus menyampaikan suara kenabian, orang sudah punya gambaran masing-masing. Para pendengar sudah punya konsep bahwa dia ini adalah orang Nazaret, anaknya Maria, anaknya tukang kayu, ya. Latar belakang itu sudah ada dalam bingkai pemikiran para pendengar. Ketika mereka tidak mau mendengar, Yesus pun juga tidak mengadakan mukjizat di situ. Bukan Yesus yang bersalah, tetapi dari sikap dasar mereka tidak mau mendengarkan, berarti juga tidak mau percaya, tidak mau mengungkapkan iman mereka. Dari dua pengalaman, dua peristiwa antara Nabi Yeremia dan Yesus ini, marilah kita juga mohon rahmat Tuhan agar kita pun juga saatnya kita dipanggil sebagai nabi, kita belajar untuk mau mendengarkan, agar kita juga dapat mewartakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tatkala kita juga harus menjadi pendengar, marilah kita juga belajar mendengarkan dengan hati, agar apa yang kita dapatkan juga akhirnya tersampaikan kepada banyak orang demi sebuah kebenaran yang ditanamkan Allah di dalam hati kita masing-masing, dan setiap orang dihantar pada kebenaran yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang